Maka lebih baik kalau saya bolak-balik bilang, kalau nggak mau jadi petugas partai, saya tidak ngomongi lagi anggota partai, petugas partai, artinya yang diberi tugas oleh partai, out, begitu aja, mundur. Lama-lama saya kesel, tadi saya nanya, ini viral apa enggak viral? Oke, saya ngomong ini. Nanti kalian lihat, kalau saya dibully lawan. Kalian ini orang politik apa bukan? Jangan asal mau nemplek aja ke PDI Perjuangan loh. Saya ini udah nahan sabar kan. Bully ya udah biarin aja dah. Orang juga punya mulut, itu pikiran saya. Perang Jokowi lawan Megawati. Ratu Banteng menggila. Jokowi harus dukung Anies Baswedan Capres 2024. Pilihan terbaik Jokowi adalah mendukung Anies. Pak Anies yang pertama lebih ganteng dari saya itu jelas. Yang kedua, ya, pinter, pandai, cerdas. Nih, kita lihat. Ya intelektual muda kita lah. Yang berhasil menginspirasi lewat aksi-aksinya. Saya rasa Indonesia akan lebih banyak membutuhkan. Tadi saya sebutkan bahwa tidak cukup 1-2 orang, tapi diperlukan ribuan. Tadi sempat mencatat, banyak sekali. Kita punya istilahnya tadi Pak, talent management ya. Anies, Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera, ya, untuk mendeklarasikan diri mendukung penuh Bapak Anies Rashid Baswedan maju sebagai Presiden Republik Indonesia. Kami, mahasiswa Indonesia bersumpah bertanah air satu, tanah air tanpa penindasan. Perang Jokowi lawan Megawati. Ratu Banteng menggila. Jokowi harus dukung Anies Baswedan Capres 2024. Pilihan terbaik Jokowi adalah mendukung Anies. Jokowi Mega sudah bukan rahasia umum lagi. Ini terjadi sejak awal Jokowi jadi Presiden 2014. Bermula saat Marwarar Sirait akan dilantik oleh Presiden Jokowi menjadi Menpora mendadak harus dibatalkan. Kabarnya Marwarar bukan orang yang direkomendasikan sang Ketua Umum PDIP. Saat ini Marwarar, tokoh muda yang cukup cerdas ini hampir tidak pernah muncul ke publik. Kenapa? Tentu ini menjadi pertanyaan tersendiri. Perseteruan Jokowi dan Mega terus terjadi oleh faktor kepentingan yang berbeda. Istilah petugas partai tentu mengganggu kewibawaan dan keleluasan Jokowi sebagai orang nomor 1 di Indonesia. Jauh lebih elegan kalau disebut pelayan rakyat, artinya mengemban amanah dari rakyat. Perseteruan Jokowi Mega telah banyak mempengaruhi dinamika perpolitikan di negeri ini. Satunya seorang presiden, satunya lagi pimpinan partai pemenang dan terbesar. Otomatis ini besar pengaruhnya. Sebagai Ketua Umum PDIP, Megawati masih sangat kuat. Apalagi jika pada 2024 PDIP menjadi partai pemenang lagi. Lihat survei sepertinya tidak banyak berubah. Turun tapi nggak besar. Ini tantangan buat partai-partai lain untuk memilih strategi yang terukur jika ingin mengalahkan PDIP. Sementara Jokowi 2024 akan berakhir jabatannya. Akankah Jokowi dimarwarkan oleh PDIP? Artinya tidak diberi peran saat Presiden ke-7 ini pensiun. Sebagai seorang presiden saat ini, Jokowi punya power. Tapi kurang lebih 2 tahun lagi, power itu tak lagi ada di tangannya. Karena itu perlu menyiapkan diri saat dan setelah landing. Jika ingin tetap eksis di politik, Jokowi mesti bikin partai baru. Tentu akan diawali gejolak dengan PDIP. Ini bagian dari pilihan niscaya untuk masa depan, meskipun akan mengalami perseteruan yang dahsyat dengan PDIP. Rumornya PSI dulu disiapkan untuk Jokowi. Benarkah? Namanya juga rumor. Jika benar, bukan sesuatu yang salah juga.
Alternatif lain, Jokowi bisa akuisisi partai yang sudah ada. Tentu bukan partai Islam, karena ini kurang cocok dengan background Jokowi. Presiden Jokowi membantah bahwa upaya Muldoko mengakuisisi Demokrat punya kaitan dengannya. Selama ini, opini publik mengarah ke sana. Mendirikan atau akuisisi partai adalah langkah yang perlu diupayakan Jokowi jika ingin tetap eksis di dunia politik. Sebab, kecil kemungkinan Jokowi bisa ambil posisi berpengaruh di PDIP selama masih di bawah kepemimpinan Megawati. Sebab di PDIP sentral keputusan dan kekuasaan ada di ketua umum partai, kecuali jika Jokowi kelak yang akan ambil alih menjadi ketua umum PDIP. Apapun situasinya, Jokowi pasti telah memikirkan bagaimana landing ketika periodenya sudah selesai. Pertama, proses landing mesti aman. Kedua, setelah landing punya kendaraan sebagai mainan politik. Apalagi Jokowi masih punya kader, yaitu anak dan menantunya yang saat ini jadi wali kota. Ketiga, punya akses untuk tetap berperan dan memberi kontribusi kepada bangsa ini. Dengan begitu, Jokowi mesti menyiapkan calon penggantinya di istana. Publik menengarai bahwa Ganjar Pranowo adalah calon yang sedang disiapkan Jokowi. Problemnya lewat partai apa? PDIP sepertinya tidak memberi ruang buat Ganjar. Perseteruan Ganjar dengan Tras Soekarno bukan hal sepele. Ini sepertinya tidak saja menyangkut masalah politik, tapi juga berurusan dengan sisi emosional. Sulit. Mungkinkah Golkar? Saham Golkar bukan hanya punya Airlangga. Ada Yusuf Kala, Akbar Tanjung, dan Abu Rizal Bakri. Mungkinkah tokoh-tokoh HMI itu akan mengusung Ganjar yang pentolan ke MNI? Belum lagi jika Airlangga ingin menjadi orang nomor 1 dan Ganjar diposisikan sebagai cawapresnya. Makin gak ketemu. Nasdem, Surya Paloh sudah trauma berkoalisi dengan PDIP. Bukankah Ganjar tidak dicalonkan dari PDIP? Benar, begini cara berpikirnya. Kalau Ganjar keluar dari PDIP lalu dicalonkan partai lain, misal menang. Dan saat itu jika PDIP jadi partai pemenang, apakah Ganjar nggak kembali ke pangkuan PDIP? Seperti Sandiaga Uno kembali ke Gerindra setelah sebentar di PAN. Atau Haji Lulung balik ke P3 setelah hijrah ke partainya Zulkifli Hasan. Kalau Ganjar nggak balik, repot urusannya di DPR. Memang siapa nanti yang akan menang terkait perseteruan di Partai Demokrat akan ikut menentukan dinamika politik di 2024, termasuk nasib Ganjar. Nasdem khususnya Surya Paloh tampaknya condong ke Anies. Kalkulasi politik Surya Paloh biasanya gitu. Politikus kawakan ini memiliki kemampuan untuk membaca arah kemenangan. Dalam hal ini, terbaca bahwa Surya Paloh akan ke Anies. Mungkin pertimbangannya Anies potensial untuk menang. Di mata Surya Paloh, Anies punya banyak konten sebagai syarat untuk menang di Pilpres 2024. Pola berkomunikasi, gagasan, hasil karya, prestasi, dan banyaknya penghargaan, hubungan dan performanya di mata dunia internasional. Ini semua adalah bagian dari syarat-syarat kemenangan itu. Tetap takdir ilahi yang akan bicara, kata Pak Kiai. Jika Jokowi jeli, maka pilihan mendukung Anies itu lebih rasional. Terkait dengan kebutuhan Jokowi untuk landing dengan aman dan elegan, Anies orang yang pandai menghormati dan memuliakan orang lain. Merangkul itu watak yang selama ini selalu ditunjukkan oleh Anies. Intinya mendukung Anies, Jokowi lebih aman dan nyaman ketika landing. Akses tetap dapat dan ruang untuk mengawal karir anak dan menantunya tetap terbuka. Terutama jika Gibran ingin ikut berkompetisi di Pilgub DKI. Jakarta mesti steril dari Anies dengan mendorongnya untuk nyapres. Terima kasih telah mengunjungi channel ini. Kami hanya sebatas Kami, mahasiswa Indonesia bersumpah